Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Suyono di podcast Inspirasi. Pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu. Bersama kita ada Bu Nur. Boleh kenalan, Bu? Boleh, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, Kepala Sekolah di TKP GRI 1 Purwareja. Oke, dan sebelahnya Bu Nur ada Ibu Marni. Kenalan, Bu, boleh, Bu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sumarni dari TKP GRI Panggisari. Panggisari, Mandireja ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, pagi hari ini kita akan bincang-bincang dengan bintang tamu terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah TK ya. Ya, karena panjenengan hari-hari kan di sekolah TK, pasti banyak sekali tahu tentang permasalahan-permasalahan anak yang sebetulnya orang-orang ini tidak menganggap itu adalah suatu masalah. Tapi bagi kita, bagi orang yang tahu anak, itu menjadi suatu persoalan, dan itu tanpa disadari sebetulnya banyak orang-orang mengeluhkan. Kalau di taman kanak-kanak sih itu memang setiap tahun itu sih permasalahan itu ada ya. Banyak sekali ya Bu ya, kalau di TK itu tiap Contoh tahun anak yang diantar dan tidak mau dilepas gitu dari orang tua, ada nggak di sekolah itu? Ya, kalau awal ajaran baru itu ya banyak. Mereka itu masih ditungguin, nggak mau lepas sama orang tua. Tapi bagaimana kita mencikapinya sebagai pendidik agar mereka itu bisa lepas dari orang tua? Bagaimana caranya? Misalkan sekali diantar belum mau dilepas, artinya kan dia belum percaya diri untuk bisa sekolah sendiri gitu. Banyak sebagai pendidik ini menyelesaikan anak atau misah anak dari orang tuanya, bagaimana caranya? Ya, kita beri motivasi, kita beri arahan, terus setiap hari kita bercerita, kita udah besar misalnya, udah mau belajar di sekolah, masa mau sama ibu terus, diantarin sama ibu terus, kan udah tambah semakin hari semakin kita harus mandiri, dengan saya seperti itu. Kasih arahan kepada anaknya, pas dia lagi nggak mau dilepas sama orang tuanya itu. Iya, nanti kan biasanya kan anak-anak ketika masuk kan di dalam kelas orang tuanya misalnya nungguin kan di luar kelas atau cuman masih ditungguin, kebanyakan kan kayak gitu. Kalau di tempat saya nggak ada sih yang ditungguin. Tapi setelah dikasih arahan, anak ini mau mengerti ya, dan akhirnya dia mau ditinggal sama orang tuanya. Iya, mau. Itu berapa lama proses seperti itu? Kalau pengalaman saya di TK saya itu untuk dikasih waktu itu 2 minggu paling lama. 2 minggu. Dari awal ajaran itu 2 minggu. Bukan orang tuanya, kamu harus setelah 2 minggu udah ya nggak diantar, bukan kan? Iya, berarti anaknya mau sendiri itu kan? Enggak, diantar sih tetap diantar. Tapi ketika sudah diantar, udah sama bu guru ya dianggap kalau di rumah memang orang tuanya mamanya, ibunya. Tapi ketika di sekolahan ibunya ya bu guru kayak gitu. Semua bu guru itu ya ibunya anak-anak semua. Makanya kalau dengan arahan, motivasi bahwa kamu sudah besar, ini udah sekolah, itu tidak sama orang tua kayak gitu kan, berarti harus mandiri. Anak itu mengerti berarti ya. Mengerti. Diantar ya sudah. Berarti kalau di sekolah sama bu guru gitu ya. Ya seperti itu. Kadang juga mencontohkan ke profesi, misalnya kita mencontohkan ke profesi polisi. Coba anak-anak lihat Pak polisi ketika bekerja ditungguin ibunya enggak. Nah saya kan seperti itu. Dia mungkin kan jadi anak itu berpikir, oh iya nanti kalau aku jadi polisi apa masih ditungguin ibu saja. Nah untuk melatih anak mandiri belajar tiap hari kan kita motivasi terus. Akhirnya selama 1 minggu 2 minggu mereka lepas juga dari orang tuanya untuk lepas. Ya. Kalau Bu Nur ada juga ya permasalahan yang dialami itu kan banyak sekali ya, termasuk masalah yang simpel seperti ini yang kadang tidak terekam di kita gitu. Ternyata itu masalah. Contoh misalkan anak yang pendiam gitu, ada nggak di sekolah yang ada yang namanya anak itu pasti ada anak yang pendiam. Nah, bagaimana caranya kita itu untuk menstimulus anak itu menjadi dia supaya bersemangat itu untuk mengikuti kegiatan. Kita harus bisa yang pertama itu menjalin hubungan yang baik. Menjalin hubungan yang baik dengan anak. Kita bangun dulu. Kalau kita dengan anak itu belum ada hubungan yang baik ya, itu pasti anaknya
tidak akan mengikuti kegiatan. Kita menjalin hubungan dulu, kita dekati anak, kita tanyakan ke anak minatnya apa yang dia sukai, seperti itu. Dengan kita mengidentifikasi apa yang dia butuhkan dan apa yang dia minati, itu kita akan lebih mudah dalam mengajak anak itu untuk bereksplorasi, seperti itu. Yang namanya anak TK itu kan apalagi yang seperti tadi itu yang tahun ajaran baru, otomatis anak itu kan belum mau ditinggal sama orang tua, otomatis dia akan menjadi anak yang pendiam. Kita harus menjalin hubungan yang baik dulu dengan anak. Berarti pertama setelah mau dilepas, kan anak itu mungkin sama temennya juga karena belum kenal ya. Iya, betul. Belum kenal, terus sama mainan juga belum familiar. Akhirnya Bu Guru harus ekstra mengidentifikasi dulu. Betul, kita harus identifikasi. Kalau kita dia tetap dekati nggak mau anak ngomong dulu. itu apakah Nah, bisa kita tahu harus gitu? pancing dulu. Nah, bagaimana caranya kita menstimulus anak seperti itu. Jadi ketika kita ada anak tuh yang pendiam, kan ada yang kita sudah berusaha bagaimanapun juga dia tetap diam saja, itu pasti ada juga. Kita dekati dulu, kita tanyakan pelan-pelan. Tapi minatnya apa, artinya tidak seperti butuh itu. waktu lama untuk bisa dia bicara ya, ngomong kamu suka apa misalkan. Itu gitu pasti iya, kita pancing-pancing dengan misal anak itu suka mainan Lego misal. Nah, kita bawakan Lego atau puzzle, kita pancing dia, stimulus supaya dia itu mau berbicara. Anak, ini apa ya, seperti itu. Oh, Bu Guru punya ini bagus loh, punya tidak di rumah. Otomatis dia kan akan terpancing seperti itu. Terus selain itu juga kan supaya anak itu bersemangat dan tidak malu-malu dalam melaksanakan kegiatan, kita juga harus memberikan dia kesempatan untuk menjalin kemandiriannya. Kalau anak itu tidak mandiri, anak itu takut, misal anak itu kan kalau pertama ke sekolah itu takut dengan gurunya. Nah, kita katakan ke anak, kalau kamu butuh sesuatu dengan guru, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Ketika kamu ingin, misal yang namanya anak itu kan pingin kencing atau pingin apa, kita sampaikan, kamu misalkan mau butuh apa, mau mainan yang ada di lemari, boleh, kamu sampaikan, minta tolong ke Bu Guru. Nah, dengan kita memberikan kenyamanan ke anak, terus anak diberitahu bagaimana harus yang dia lakukan, apa yang misalkan dia takut untuk mengatakan sesuatu, kadang kan tetap ada itu ya, rasa-rasa anak itu takut. Nah, kita berikan penjelasan ke anak bahwa anak itu tidak perlu takut di sekolah, bahwa di sekolah itu semua itu bersaudara, semua berteman. Artinya gini, ketika anak sudah merasa nyaman, terus anak yang satu dengan satunya itu punya kesukaan yang sama. Ada. Contoh ya, dia padahal di sekolah itu mainnya cuma misalkan terbatas gitu. Itu sama-sama suka, akhirnya berebut itu. Iya. Itu gimana untuk menyelesaikan? Iya, itu pasti seperti itu. Tempat saya itu yang sekarang tuh lagi pada senang mainan Lego. Nah, sedangkan Lego di tempat saya itu kan terbatas ya, tidak terlalu banyak. Jadi setiap hari mereka itu berebutnya hanya mainan itu saja, karena mereka tertariknya hanya ke Legonya, karena itu kan anak laki-laki kesukaannya sama kesukaannya sama. Jadi ketika si A ingin membuat mainan, si B ikut-ikutan, terus terjadilah itu yang namanya anak pasti saling berebut, pukul seperti itu ada. Nah, kita itu mendekati anak, kita menanyakan, kita juga harus mencari tahu penyebabnya anak seperti itu kenapa. Jadi kita juga harus tahu di rumah itu anak itu seperti apa. Jadi kita juga membangun hubungan yang baik dengan wali murid juga. Kita tanyakan ke ibunya, Bu, si A di rumah seperti apa, si B di rumah seperti apa. Jadi dalam kita menangani itu, kita tahu solusi yang tepat untuk menangani si A itu seperti apa, menangani si B itu seperti apa. Jadi di situ kita harus paham dulu, dan kita memang harus menanyakan ke orang tua. Nah, setelah tapi kita itu benar-benar terjadi ya, artinya ini benar, sama anak itu berebut gitu. Sampai yang namanya Lego itu ya Pak, Lego itu kan ada yang dari kayu, kadang sampai tepuk gitu, sampai dilempar, sampai apa, itu biasa terjadi di sekolah yang namanya anak-anak TK itu seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita memberitahukan, diidentifikasi ke orang tua. Iya betul, kita berarti harus tahu kebiasaan dulu dan kesukaan termasuk itu. Terus misalkan anak itu kok ternyata di rumah memang
setiap harinya hanya mainan HP seperti itu. Terus ketika dia di sekolah ada mainan, kan dia nggak mau melepaskan mainan itu karena Ya. ini kesempatan aku loh, aku di sekolahan ada banyak mainan ya. Iya, Kan ada iya. yang seperti itu juga, jadi kita bisa mencari solusinya lewat itu juga. Terus kita memberitahukan anak bahwa mainan itu harus, kita mengajarkan anak untuk saling berbagi. Itu yang harus sekali kita pelajarkan ke anak itu, kita harus mengajarkan anak itu supaya berbagi itu tidak harus kita memberikan makanan seperti itu, tapi berbagi dalam hal misalkan yang sederhana saja, anak tidak membawa pensil, punya temannya dipinjami seperti itu. Dari hal-hal yang kecil seperti itu, dengan kita mengajarkan berbagi, lama-lama anak itu mau berbagi terus bermain bersama gitu. Intinya bagaimana kita membuat anak itu dalam hubungan sosialnya berteman dengan teman itu kita tingkatkan seperti itu. Kita beri penjelasan bahwa di sekolah itu temannya banyak sedangkan mainannya sedikit, bagaimana kita bermainnya bergantian dan sebagainya, itu harus kita Oke, berarti pendidikan di anak usia dini memang penting itu. Salah satunya adalah mereka mau menerima ya hal yang betul berbagi. tadi itu walaupun suka tapi teman juga suka. Bu Guru mengajarkan bahwa berbagi itu penting gitu kan. Jadi dengan dijelaskan anak mengerti ya, tapi ya. Iya, anak mengerti. Dengan lama-lama itu anak pasti akan dengan memahami sendiri. Oh ya Bu, aku kalau nanti nggak berbagi nanti dosa ya, seperti itu. Iya, harus Oh, mereka mengajarkan ngerti berbagi. dosa itu ya? Iya tahu Pak. Kita ajarkan seperti itu. Anak kecil loh ini. Iya, nanti dicatat sama siapa gitu. Betul. Dari awal kita itu anak itu tahu yang namanya dosa, itu tahu bahwa bahwa Tapi nggak diajarkan kamu dosa loh gitu. ya Mbak, kan? enggak lah, tapi kan mungkin dari sananya apa ya Bu, anak udah tahu gitu. Iya. Misalnya kayak di tempat saya aja kan Ada nggak? ada yang semacam yang berebut itu akhirnya mukul ada. gitu ya. Ya ada Mukul, seperti nggak? itu. Sering sekali terjadi seperti itu, hampir tiap tahun di tempat saya. Tapi kadang saya dalam kegiatan tersebut nanti kita bikin tim itu loh Pak. Misalnya kita mau bikin menara yuk Timnya bareng-bareng. anak atau guru? Anak. Kelompok-kelompok Misalnya gitu. dikelompokkan kayak gitu. Misalnya karena permainan terbatas, misalnya Lego cuman berapa, otomatis kan berebut. Biasanya nanti kayak saya tak bikin kelompok, satu kelompok sana sini, nanti di sini mau bikin apa, kita bareng-bareng, yang di sana bikin apa, atau kita seperti itu. Kadang Ya, saya kalau seperti dia itu. sampai mukul kayak gitu, Mbaknya menyelesaikannya gimana? Anak ini loh berebut sampai saling mukul gitu. Biasanya kita pisahkan, terus salah satu anak kita peluk ya Bu, biasanya kalau itu kan kita peluk pas itu kan dia dipeluk peluk kayak gitu. ya, nanti biar merasa nyaman, harus dibilangin Dua-duanya atau satu toh? satu, biasanya satu, nanti satu yang juga. satu guru yang lain. Oh, Biasanya gitu. seperti itu Pak. Nanti baru setelah itu dibilangin bahwa kita bermain di sini ya harus sama-sama, karena ini kan bukan punya satu anak tapi punya semuanya begitu. Nah, gitu. Setelah dibilangin sudah nangis, nanti akur lagi anak ini. Iya Pak. Ora gelet maning ora. Enggak. Dia anak kecil ya. Tapi selesai ya seperti itu. Artinya dia mungkin mengena sampai di luar pun mengerti bahwa sesuatu yang dia sukai orang lain suka ya berbagi gitu, bergantian gitu ya. Iya. Oke. Ada nggak sesuatu yang paling mengena, jadi masalah yang mengena bahwa di sekolah itu bikin bu guru itu sampai nggak bisa tidur, kepikiran kayak gitu? Ada sih. Boleh Biasanya nggak? Apa itu? ada itu. Misalnya program kita ya Pak, untuk program kita misalnya program sekolah, saya kok belum tercapai, misalnya si anak tersebut seharusnya udah bisa kayak gini, kok belum Contoh bisa. anak yang targetnya bisa baca. Iya, ya, contohnya kok Terus belum bisa sampai ya. mau selesai belum bisa baca gitu. Itu juga Sampai satu. kepikiran kayak gitu ya. Ya. Otomatis ya Bu, wong kita sebagai pendidik otomatis kan punya tanggung jawab ya. Oke. Apalagi ke depannya untuk namanya di Kalau sekolahan. dengan TK ya, berarti Iya. langsung masuk SD. Iya. Memang kalau TK masuk SD itu apakah harus bisa membaca? Sebenarnya sih enggak itu. Sebenarnya anak TK masuk SD itu enggak harus bisa baca. Tapi kan karena dari masyarakat, dari wali murid itu kayak hampir tuntutan yuk. Misalnya sekolah di TK sana itu bisa baca. Akhirnya kan pada berbondong-bondong ke situ. Seperti itu. Ya, akhirnya kalaupun belum bisa baca malahan nanti biasanya yang repot gitu ya. Iya. Oke, ya. Nur ada nggak yang sampai kepikiran berkesan banget gitu mengatasi permasalahan anak misalkan?
Kalau di tempat saya sebenarnya itu yang membuat saya pikiran itu satu, yang anak berkebutuhan khusus itu nih. Anak berkebutuhan khusus. Iya, ada. Saya ada anak Nah, itu berkebutuhan kenapa? khusus. Karena Itu dulu waktu kecil dia epilepsi. Jadi dia sering panas. Sering panas kan akhirnya sarafnya itu sampai kejang. kejang terus. Jadi pertama awal saya menerima itu juga sempat kaget ya Pak. Karena tiba-tiba ketika saya sedang ngajar, anak itu tiba-tiba dari kursi itu sempoyong jatuh kejang seperti itu. Terus kayak orang kesurupan ya? Iya, seperti Tapi orang ngomong kesurupan. sendiri kejang Enggak, waktu itu. karena itu terus sama saya itu baringkan di karpet seperti itu. Jadi di situ juga saya belajar juga cara menangani anak kejang. Kepikirannya seperti ini, karena dia kejang itu sehari bisa lebih dari 1 kali. Jadi ketika dia kejang, misal tadi dia udah kejang, nanti siangnya dia kejang lagi bisa sampai 5 kali seperti itu. Jadi yang membuat saya kepikiran itu Nah, sebenarnya itu penyebab bisa langsung cet tiba-tiba kejang itu tanpa disadari tiba-tiba kejang. Apa Iya, ada yang membuat dia itu jadi tegang gitu? enggak ada. Dia asik, jadi anak itu kan bermain-main sendiri, sukanya ngambil tas teman, itu tasnya teman nanti diberikan ke temannya, nanti barang milik teman ditaruh di tasnya teman yang lain, seperti itu. Aktivitasnya dia kan hanya seperti itu saja. Tapi tiba-tiba ketika saya sedang mengajar, terus anak itu duduk sendiri, tiba-tiba dia kejang seperti itu. Itu yang membuat saya kepikiran juga itu. Terus anak seperti itu kan nyun sewune memang untuk kegiatan itu nggak bisa mengikuti karena kita butuh pendamping yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, sebenarnya itu. Terus dari situ saya belajar cara menangani anak dengan berkebutuhan khusus itu. Sempat saya nggak bisa tidur karena saya harus belajar kemana. Tapi saya harus sebenarnya tanyakan. gini, itu tiba-tiba pas kejang kan Panjenengan tadi bilang kaget ya. Berarti orang tua pas pertama mendaftarkan itu nggak bercerita dulu? Tidak bercerita. Jadi waktu itu pertama anak itu didaftarkan, yang datang itu eyangnya, jadi mbah kakungnya yang mendaftarkan. Jadi saya itu tidak tahu bahwa anak itu punya riwayat. Tapi ketika hari pertama dia dibawa ke sekolah, saya sudah langsung mengerti kok dia dari caranya dia itu jalan, terus dia datang ke sekolah itu malah perginya kan kita satu atap dengan SD, jadi dia lari ke SD, terus dari senyumnya itu sudah kelihatan berbeda. Nah, dari situ saya tanyakan, Mbah nyun sewu, nopo anak ini ada kelainan, terus diceritakan bahwa punya epilepsi. Kan kita nggak boleh menolak itu Pak, nggak boleh menolak yang namanya anak berkebutuhan khusus mendaftarkan sekolah seperti itu. Jadi saya terima. Dari situ sering kejang, sering panas, terus bingung juga ini bagaimana cara menangani anak yang seperti ini, padahal yang lainnya normal, yang seperti ini bagaimana harus saya menyelesaikan. Dari situ saya banyak belajar, terus saya banyak menanyakan ke teman saya yang di SLB bagaimana cara menangani anak ini seperti apa, seperti itu. Jadi kedekatan itu penting juga. Awalnya dia nggak pernah ngomong sama sekali, dia nggak bisa ngomong. Jadi dia taunya itu bahasa Jawa ngokok, bahasa Indonesia itu nggak ngerti. Terus akhirnya setelah saya ajarkan, dia lambat laun, akhirnya dia bisa. Sekarang dia kan mau kelas 1 besok, dia sudah bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, sudah bisa berkomunikasi dengan ibu gurunya. Tapi memang untuk kegiatan seperti menulis, kegiatan yang untuk masuk ke SD itu sepertinya susah. Dan di situ membuat saya pikiran juga, takutnya dia ingin mendaftarkan di SD, tapi di SD itu tidak mau menerima karena tahu anaknya seperti itu. Jadi yang membuat saya berpikir keras itu sebenarnya di situ saja. Cuman jadi untuk membuat Panjenengan lebih kepikiran malah. Tapi sebetulnya pemerintah juga sudah menyediakan loh untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu kayak di SLB misalkan. Iya, kan betul. gitu kan. Cuma memang orang tuanya kan tinggal orang tua itu mau menerima atau tidak. Gitu iya. kan. Nah, susahnya di situ. Nah, akhirnya saya mendekati orang tuanya, menjelaskan bahwa si A seperti ini, kalau sekolah di SD itu kemungkinan kasihan anaknya, juga kasihan gurunya, teman-temannya juga. Bagaimana kalau di sekolahan di SLB? Alhamdulillah sih
sekarang orang tuanya mau itu. iya sedikit-sedikit bisa menerima kenyataan itu seperti itu. Akhirnya iya ya Bu, kalau seperti itu berarti saya harus iya, karena dia butuh dampingan khusus. Kalau bukan orang yang ahli itu susah. Jadi untuk membangun dia bisa bicara saja saya harus belajar banyak dari teman-teman gitu. Apalagi untuk ke tahap selanjutnya. Ada pesan dari Bu Nur dulu yang bisa disampaikan untuk ibu-ibu di luar, khususnya mereka yang tadi contoh mengalami anak atau anaknya itu suka berebut mainan atau suka mukul gitu kan, atau punya kebutuhan khususnya tadi. Ada nggak pesan yang bisa disampaikan untuk ibu-ibu yang di luar dari panjenengan? Iya. Untuk ibu-ibu di rumah yang memiliki anak suka berebut mainan, tidak mau mengerti, misal ini loh mainan teman-temanmu seperti itu, kita ajarkan anak itu berempati. Ajarkan anak itu untuk berempati, terus berbagi, ajarkan anak itu untuk berinteraksi, sering-sering berinteraksi misal di rumah atau di sekolahan. Ajarkan anak itu untuk ayo loh gabung sama teman-teman seperti itu. Jangan cuma mainan sendiri saja. Kalau anak itu hanya bermain sendiri saja, otomatis anak itu akan menjadi anak yang egonya juga tinggi. Jadi kita ajarkan juga untuk berempati, saling berbagi seperti itu, supaya anak itu nanti bisa mengerti bahwa yang kita miliki itu di sekolahan bukan hanya milik saya pribadi, tapi melainkan itu milik sekolahan dan untuk bermain bersama teman-teman. Bu Marni tadi anak yang suka mukul terus tidak mau lepas dari orang tua gitu kan, mungkin banyak juga di luar sana gitu ya, ataupun anak yang harusnya mencapai target tapi belum ya gitu kan, jadi kepikiran gitu tadi panjenengan. Ada nggak pesan untuk ibu-ibu yang contoh anaknya seperti itu di rumah gitu? Ya, untuk para ibu-ibu, pesan dari saya untuk bisa bekerja sama dengan pendidik, kita saling istilahnya mendidik anak-anak bersama. Misalnya di sekolah yang belum bisa baca, ya di rumah bagaimana caranya belajar bareng-bareng, intinya apa yang dijadikan keluhan ya untuk anak itu, orang tua juga harus bekerja sama ya, tanpa misal pun kita kita bekerja harus mati-matian, ibaratnya kita hanya di sekolahan, di rumah nggak ada kegiatan seperti itu ya susah. Makanya ya untuk wali murid semuanya aja untuk saling kerjasama sama guru lah intinya ya. Dimanapun sekolahnya ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu Marni dan Bu Nur sudah bersama kita di podcast Inspirasi. Mudah-mudahan apa yang panjenengan kerjakan mendidik setiap hari untuk anak-anak ini bisa untuk menjadi amal kebaikan panjenengan, dan teruslah berinovasi, teruslah menginspirasi. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini, mungkin bisa ketemu di lain waktu. Teruslah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam kegiatan mix-nya terlalu serius sih.